Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, semoga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana semoga Allah memberikan kesabaran bagi kita saat kita ditimpakan sakit, kesulitan secara ekonomi, secara kesehatan, atau dalam hal-hal yang lain. Dan semoga Allah mengangkat ujian ini dan memberikan kita pertolongannya dan memberikan segala apa yang kita perjuangkan pahala besar dan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, pada saat kondisi seperti ini, di saat banyak orang berjuang untuk menyambung hidupnya, untuk menafkahi anak-anaknya atau keluarganya, ada yang menjaga kesehatan. Dan kita tahu hari-hari ini sekali lagi kondisi pandemi ini belum selesai. Bahkan banyak pihak mengatakan belum mencapai puncaknya di Indonesia. Berarti angka akan terus bertambah, dan akan terus bertambah. Saudaraku yang Allah muliakan, pada saat seseorang harus melakukan perjalanan, harus melakukan perjuangan, bahkan ia dituntut untuk berkorban, ia dituntut untuk bersabar, dan terus melangkah sampai ia tiba di tujuan. Salah satu yang harus dia pastikan pada saat dia sedang berjalan, pada saat dia sedang bersabar, pada saat dia sedang menelan pahit getir kehidupan pada hari-hari ini, yang harus dia pastikan adalah dia tidak salah jalan. Yang harus dia pastikan dan yakini adalah dia berada di jalan yang benar. Karena walaupun capek, walaupun letih, walaupun lelah, walaupun dia harus menelan pil pahit di saat dia berjuang dan bertahan, baik ketika dia sakit pada hari-hari ini, atau tim medis dan pejuang medis yang berjuang di garda depan, di saat setiap hari bertambah lagi pasien, setiap hari bertambah lagi pasien, setiap hari bertambah lagi pasien. Atau di sisi lain, dokter dan tim medis yang bukan berada di garda yang langsung bertemu dengan pasien COVID, tapi justru menghadapi pasien-pasien umum yang ternyata itu lebih membingungkan lagi. Karena bisa jadi pasien yang dihadapannya adalah carrier. Bisa jadi pasien yang tidak memiliki simptom itu justru membawa virus tersebut ke hadapannya. Sedangkan di sisi lain, ia tidak dipersenjatai APD sebagaimana teman-temannya di garda depan yang langsung berhubungan dengan COVID
atau pasien yang sudah positif COVID itu menggunakan APD. Maka setiap hari ada gejolak di dalam dirinya. Ada kekhawatiran di dalam dirinya. Itu dalam kotak. Belum lagi kita bicara kotak lain. Pada saat dirumahkan. Pada saat di PHK. Hari ini angka itu sudah sampai puluhan ribu untuk daerah DKI saja, pekerja yang mengalami dampak dari COVID-19. Belum kita tambah Jawa Barat, angka sudah hampir 50 ribu ya. Jadi sudah ratusan ribu orang terkena dampak. Itu pun yang terdata. Kita belum bicara saudara-saudara kita yang berjualan kaki lima dan seterusnya yang tidak terhitung jumlahnya atau belum masuk ke dalam perhitungan, dan omset merosot tajam. Terkadang satu hari nggak ada yang beli, terkadang bukan hanya satu hari, 4 hari ini nggak ada yang beli dagangannya. Kalaupun beli nggak layak juga, paling 1-2 transaksi. Kalau 1-2 transaksi batu bara masih oke. Tapi kalau 1-2 transaksi sepiring ketoprak atau semangkok mie ayam, kita tahu berapa uang yang beliau-beliau itu bawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Belum lagi kita dengar ada yang pingsan di jalan karena kelaparan. Dan semua itu menuntut agar kita bertahan, dan bertahan. Dan kondisi semakin menurun, dan menurun. Salah satu yang kita perlukan adalah garansi dan jaminan bahwa kita berada di atas jalan yang benar. Bahwa ini nggak salah. Ini bukan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan istidraj. Saudaraku yang Allah muliakan, ketika seseorang mengetahui bahwa dia nggak salah jalan, walaupun masih jauh, para pakar mengatakan ini belum puncak. Paling nggak kita punya semangat untuk terus berjalan menuju garis finish. Yang jadi masalah kan udah capek. Bayangin nggak sih kalau orang jalan nih, kita jalan udah letih, udah lelah, udah terbakar sinar matahari, udah kelaparan, udah kehausan, dan udah berkilo-kilo. Tiba-tiba ada info, mohon maaf Pak, salah jalan. Harusnya 5 kilo di belakang itu Bapak belok kanan, bukan lurus. Itu kebayang gak sih kita harus muter balik, jalan 5 kilo lagi, terus belok kiri gitu. Karena sebelumnya kita kanan, jadi muter balik belok kiri. Itu kalau 5 kilo. Kalau diinfokan, Mas salah jalan Mas. Harusnya 20 kilo yang di belakang Mas tuh belok kiri. Itu kebayangin gak nyeseknya? Ya Allah, udah capek, udah lelah, belum makan, kebakar matahari, kehausan, kita salah jalan sejauh 20 kilo dan kita jalan kaki. Itu ketahui nggak sakitnya tuh di mana? Kan paling nggak kita yakin, aduh udah capek, tenang aja sebentar lagi, udah deket kok. Gimana nih, aku udah capek, insya Allah masih depan lagi. Itu akan memompa semangat kita. Yang bikin nyakitin adalah kita salah jalan.
Nah, untuk menjawab hal ini, ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh seorang ulama yang lahir di masa Uthman bin Affan, yang ilmunya diambil dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan para sahabat-sahabat lainnya. Beliau adalah seorang tabi'in, Wahab bin Munabbih. Al-Imam Wahab pernah menyampaikan dalam kitab, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Hilyatul Auliya, beliau mengatakan, man usiba bisyai'in minal bala, barang siapa yang terkena musibah atau terkena sebuah atau sesuatu musibah atau bencana, dia kena musibah atau bencana seperti pandemi pada hari ini, mungkin dia sakit pada hari ini, positif pada saat ini, terpapar pasiennya sendiri pada saat ini, dirumahkan pada saat ini, atau bahkan di PHK pada hari ini, sudah tutup produksi hari ini, tutup pabrik pada hari ini, kerugiannya gede banget. Ada yang belum makan pada hari ini mungkin. Apa kata Al-Imam Wahab? Faqad salaka bihi tariqal anbiya alaihimus salatu wassalam. Maka dia sedang berjalan di atas jalannya para nabi. Dia sedang menapaki jalannya para nabi dan rasul. Allahu Akbar. Dia sedang menapaki jalannya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul melewati jalan seperti ini, saudaraku. Engkau yang sedang sakit, para nabi dan rasul menjalani kehidupan yang susah seperti ini. Sebagian para nabi sakit. Kita yang positif COVID misalnya, atau penyakit-penyakit serius lainnya, ingatkah kita bahwa Nabi Ayub merasakan sakit yang sangat berat, diriwayatkan sampai 18 tahun. Jalan Anda adalah jalan para nabi. Kita yang harus berada di rumah, ya, berada di rumah, tidak keluar-keluar, social distancing, menjaga jarak fisik sosial. Tidakkah kita ingat bahwa Nabi Yusuf pernah dipenjara bertahun-tahun, jauh lebih lama dari kita. Kita kelaparan, nggak ada uang untuk beli makan hari-hari ini. Ingatkah kita bahwa Nabi Musa ketika keluar dari Mesir, itu pun juga kelaparan. Nabi kita SAW pun sudah tidak terhitung berapa hari yang beliau lalui dengan perut lapar. Dan hadis-hadis seperti ini banyaknya, luar biasa.
Ini jalannya para nabi dan rasul. Ini jalannya para nabi dan rasul. Kita yang positif COVID, lalu tiba-tiba kita merasa nyawa kita terancam. Bukankah perasaan nyawa terancam itu juga dialami Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada beliau bahwa sudah ada rencana pembunuhan terhadap beliau di kota Mekah pada saat itu. Bukankah itu juga dialami Nabi Isa alaihissalam? Dan para nabi-nabi Bani Israel. Engkau nggak salah jalan, dan kita nggak salah jalan, insyaallah taala. Itulah kenapa Wahab mengatakan, Al-Imam Wahab rahimahullah, man usiba bi syai'in minal bala faqad salaka bihi tariqal anbiya. Barang siapa yang terkena musibah bencana, maka dia berjalan di atas jalannya para nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Kita yang sedang sedih ketika anak kita sakit, mungkin COVID-19 atau penyakit yang lain, bukankah itu yang dialami Nabi Yakub ketika anak kita kena COVID, harus diisolasi? Rasanya berat banget bagi orang tua, gak ketemu 14 hari dengan anak kita tersebut. Itu kalau swabnya 2 kali langsung negatif. Kalau swabnya belum negatif juga, yang ada di benak kita akan lebih lama lagi. Tapi engkau lebih mending dibanding Nabi Yakub yang bertahun-tahun harus terpisah dengan Nabi Yusuf anaknya. Ini jalan para nabi. Jalan para nabi. Engkau, wahai saudaraku, yang mungkin kehilangan anak, baik karena COVID-19 atau karena penyakit lainnya. Bukankah Nabi kita SAW kehilangan anak-anak beliau dan belum meninggal? Beliau SAW wafat dalam kondisi, atau dalam bahasa lain, seluruh anaknya meninggal dunia pada saat beliau hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini jalannya para nabi dan rasul. Ini jalannya para nabi dan rasul. Memang capek, letih, syaitan gangguin kita terus untuk paranoid, untuk ketakutan, untuk mengeluh, untuk mengumpat, untuk menyalahkan pihak lain, untuk marah. Tapi ketahuilah ini jalannya para nabi dan rasul. Sabarlah. Ini jalannya para nabi dan rasul. Jalannya orang-orang terbaik. Dan jalannya orang-orang terbaik memang tidak mudah. Memang penuh aral dan rintangan.
jalannya orang-orang terbaik bukan jalan yang mulus. Atau lenggak-lenggoknya para pesohor ketika berjalan di atas karpet merah. Bukan. Jalannya para nabi dan rasul adalah jalan yang keras. Jalan yang berat. Jalan yang sulit. Itu yang disampaikan Nabi kita SAW dalam hadis Al-Imam Tirmidzi. Ketika Nabi SAW ditanya, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Atau dalam riwayat yang lain, Nabi ditanya, Ayun nas asyaddu bala'an. Ayun nas asyaddu bala'a. Ya Rasulullah, manusia yang mana yang paling berat ujian dan cobaannya? Manusia mana yang paling berat bencananya? Dan jawabannya sangat mengejutkan. Mungkin kalau kita ditanya, Mas bro, orang yang paling berat musibahnya siapa sih? Kalau menurut Ana nih, yang paling medit, yang paling pelit. Enggak, kalau menurut gue, yang dengki sama orang. Enggak, menurut gue yang sombong. Oh enggak. Menurut aku tuh yang kurang ajar. Mungkin itu yang ada di benak kita pada saat kita ditanya manusia mana yang musibahnya dan bencananya paling berat. Kita berpikir itu hal yang paling pantas kena musibah dan bencana paling berat. Tapi jawaban Nabi SAW itu sangat di luar kotak. Asumsi mayoritas manusia. Jawaban Nabi SAW out of the box. Nabi SAW mengatakan, Al-Anbiya, yang paling berat bencana dan musibahnya, para Nabi dan Rasul. Allah, para Nabi dan Rasul. Thummal amthal fal amthal. Dalam riwayat, thummal salihun. Lalu orang-orang soleh. Dan riwayat al-ulama, ulama, ahli ilmu, itu berat. Lalu amsal fal amsal, lalu yang level kesolehannya grade berikutnya, di level berikutnya. Makanya Al-Imam Bukhari menulis sebuah bab dalam kitab satunya, bab Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling berat ujian, yang paling berat musibah, yang paling berat bencananya, itu para Nabi dan Rasul. Dalam riwayat yang lain, وَيُبْتَلُ الْمَرُ عَلَى حَسَبِ دِينِ. Seseorang itu diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Hadirin yang Allah muliakan. Kenapa jalannya para nabi itu berat? Salah satu keterangan para ulama, untuk menghibur kita, agar kita tidak gampang down, agar kita tidak pesimis, agar kita tetap optimis seberat apapun musibah atau hari-hari yang sedang kita jalani ini. Seberat apapun musibahnya, tetap optimis. Kenapa? Karena orang-orang yang lebih baik dari kita itu lebih berat ujiannya, dan mereka berhasil melewati itu semua. Aku nggak ada apa-apanya nih, insya Allah aku bisa. Bismillah, maju.
Karena dalam hari-hari ini kita butuh contoh, saudaraku. Kita butuh teladan. Kita butuh figur. Dan teladan itu mengalami apa yang kita alami, merasakan apa yang kita rasakan. Nah, Allah membuat sunatullah ini bukan hanya mengalami apa yang kita alami, tapi para nabi dan rasul itu mengalami yang kita alami dan plus, 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 plus. Artinya mereka alami puluhan kali lipat, mungkin ratusan kali lipat lebih berat daripada apa yang kita alami. Oke, anak kita sakit. Tapi kan kita nggak ngalamin sakitnya perasaan orang tua ketika melihat anaknya ingin membunuh anaknya yang lain. Dan atau anaknya membuang anaknya yang lain. Yang mengakibatkan sang ayah ini harus berpisah dengan anaknya bertahun-tahun. Itu kan yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam. Anda kan gak pernah ngalamin sakitnya perasaan orang tua seperti Nabi Yakub. Walaupun anak-anak sakit hari ini, harus diisolasi. Tapi kan secara data masih lebih baik. Oke, kita sakit hari ini. Tapi paling enggak, kita nggak ngalamin sakitnya Nabi Ayub, 18 tahun sakit. Tahun sakit. Oke, kita di PHK, kita dirumahkan. Tapi paling nggak kan kita nggak sakit seperti Nabi Ayub tadi. Atau paling nggak kita nggak dikejar-kejar mau ditangkap, mau dibunuh seperti para Nabi Bani Israel. Memang kita jobless, nggak ada ini. Tapi paling nggak kita bisa tinggal di rumah, cooling down. Insya Allah nanti kita cari lagi. Kan nggak ada yang mau bunuh Anda sekarang. Nggak ada yang ngejar-ngejar Anda sekarang sebagaimana Nabi Musa dikejar-kejar. Sebagaimana Nabi Isa mau disalib. Energi ini itu sangat kita butuhkan pada hari-hari ini, saudaraku. Kita bukan hanya tidak salah jalan, tapi ternyata jalan yang kita anggap sangat berat ini nggak ada apa-apanya dibanding jalannya para nabi dan rasul. Nggak sesulit, nggak serumit, nggak seberat, nggak sesakit jalannya Nabi kita Muhammad SAW. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, yang paling berat ujiannya dan musibahnya itu para nabi. Para nabi. Bukan kita, bukan saya, bukan engkau, bukan kita semua. Jadi tidak alasan untuk tidak optimis bahwa insya Allah kita bisa. Dengan pertolongan Allah kita akan lewati ini semua. Kenapa? Karena Nabi berhasil melewati ujian-ujiannya. Kita tidak salah jalan. Insya Allah. Itu yang dikatakan Al-Imam Wahab bin Munabbih. Ini jalannya para nabi dan rasul. Jadi nggak ada keluh kesah. Ngomel, komplain, marah, kesel itu kalau misalnya salah jalan. Benar nggak sih? Kita akan marah ketika misalnya driver kita salah jalan. Mas,
Kok nggak nyampe-nyampe? Iya bu, saya salah jalan. Harusnya tadi belok kanan. Saya lurus. Akhirnya kejebak macet. Ah, marah deh tuh. Masih. Udah aku bilang pakai GPS. Pakai Mas Waze. Pakai Mbah Google. Tetep aja sok pinter. Akhirnya kejebak macet. Ya maaf bu. Ah, marah. Kenapa salah jalan? Harusnya belok kanan, dia lurus. Marah. Itu bisa dimengerti. Mas, kenapa lurus? Kan harusnya belok kiri. Oh iya bu. Ya masih. Mutar-mutar kan kita. Mas itu kenapa kita belok kiri? Harusnya kan lurus. Oh pak, bukannya lurus ya? Enggak, belok kiri. Atau mas, bukannya belok kiri pak? Enggak, harusnya lurus kita. Oh, saya pikir belok kiri. Lurus mas. Oh maaf deh pak. Tuh mas, ada polisi depan. Ini ganjil genap. Harusnya kita lurus tadi. Ya, maaf deh pak. Maaf. Kan gitu. Kita marah kenapa? Karena salah jalan. Sebuah hal yang lucu, kita marah-marah padahal kita nggak salah jalan. Itu lucu banget. Siapa yang nggak aneh ketika ada contoh seperti ini, lagi jalan sama teman-teman yang nyupir. Bro, kenapa lo lurus? Ya kan, kita mau ke sana. Kita mau ke Sudirman lurus. Iya, gue tahu lurus, tapi gue nggak terima. Harusnya kan kita belok kanan. Loh, belok kanan bukannya menjauh dari Sudirman? Iya, gue tahu. Kita mau kemana? Sudirman. Ini depan Sudirman. Tapi gue nggak terima. Kan kita bingung sama orang kayak gitu, hadirin. Ini di jalan yang benar, kenapa dia marah-marah? Kira-kira kalau kita punya teman kayak begitu, enaknya tuh teman diapain? Ya, diruqyah. Jangan kesurupan tuh orang. Jalan benar, kenapa dia marah-marah? Kalau kita seorang driver, lalu bos kita marah-marah, padahal jalannya benar. Mas, kenapa belok kanan? Harusnya kan kita lurus. Belok kanan, Pak. Harusnya lurus. Pak, kita mau kemana? Kita mau ke Kuningan. Ya, Kuningan belok kanan. Lurus. Memangnya kalau lurus kemana, Pak? Kalau lurus, ya menjauh dari Kuningan. Ya benar kan ke kanan. Enggak lurus. Bapak mau kemana? Kuningan. Belok kanan. Enggak lurus. Wah, sakit nih bapak nih. Kan gitu. Mungkin kita keluar dari kerjaan kita. Kita ini udah di jalan yang benar. Kenapa Anda marah-marah? Kita yang sedang sakit, kita berada di jalan yang benar. Jalannya para nabi dan rasul. Itu kurang benar apa? Kita yang di PHK. Kita yang dirumahkan. Kita yang menanti di rumah pada saat orang tua kita, seorang dokter, memperjuangkan nyawa. Bukan satu, bukan dua. Puluhan nyawa mungkin. Kenapa Anda marah sama orang tua Anda? Anda ada di jalan yang benar. Itu yang dikatakan tabi'in. Yang dapat ilmu dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Wahab bin Munabbi. Yang terkena musibah, dia berjalan di atas jalannya para nabi dan rasul.
Sebuah hal aneh, begitu kita berada di jalan yang sudah benar, tapi kita ngomel-ngomel. Itu nggak bisa diterima oleh akal sehat manapun. Oleh karena itu, yang kita butuhkan bukan marah. Yang kita butuhkan bukan depresi. Yang kita butuhkan bukan paranoid, bukan ketakutan. Sebagaimana kita nggak perlu marah-marah, kita nggak perlu paranoid. Mas, kenapa kita keluar? Kenapa kita keluar dari tol? Loh, ibu mau kemana? Saya mau ke misal Islamic Center Bekasi. Ya ini kita keluar tol, Bu. Ini udah Bekasi. Ini Bekasi Timur, kita keluar tol. Atau mungkin keluar tol Bekasi Barat, nanti ke kanan. Oh ini udah benar nih mas. Udah benar Bu. Mau ke rumah Islamic Center Bekasi kan? Iya. Ya udah, keluar tol Bekasi Timur, belok kiri. Oh iya ya, aku tahu juga ya. Iya kan, ibu tahu kan kita keluar pintu tol sih? Iya aku tahu. Berarti kita benar kan Bu? Kita benar. Mas, tapi aku kok deg-degan ya. Kenapa Bu? Ya kenapa kita lewat sini? Ya ibu mau kemana? Ke situ. Udah benar kan? Benar. Tapi aku deg-degan. Kan gak nyambung hadirin. Kalau di jalan yang benar, ngapain deg-degan lagi? Deg-degan tuh kalau salah. Tuh kan salah jalan mas. Aku jadi gak tenang nih. Aku deg-degan kita terlambat. Saudaraku yang Allah muliakan, kita tidak salah jalan. Dan kita tidak butuh emosi. Kita tidak butuh paranoid. Kita tidak butuh pesimistis atau pesimisme. Yang kita butuhkan, kalau kita sudah berada di jalan yang benar, khususnya ketika kita capek, kita letih, kita lelah, sabar, itu yang kita butuhkan. Kita butuh sabar. Itu di antara yang kita butuhkan. Sabar. Ketika positif, sabar. Ketika salah satu anggota keluarga kita positif, sabar. Ketika kita menjadi pejuang medis, sabar. Ketika kita dirumahkan, sabar. Saat kita di PHK, sabar. Saat dagangan kita nggak laku-laku beberapa hari ini, sabar. Saat kita nggak ada yang order atau nggak ada yang pakai jasa kita, sabar. Itulah perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana sabarnya nabi-nabi
yang tergabung dalam ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Lalu ditambah satu Nabi Muhammad SAW. Maka bersabarlah Muhammad sebagaimana sabarnya para nabi-nabi terbaik. 4 nabi sebelummu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Karena ini jalannya para nabi, maka sabarlah seperti mereka. Ini kan nasihat dan perintah buat kita. Oke, kita nggak salah jalan. Ini jalannya para nabi dan rasul. Udah benar nih. Terus gimana sikap kita? Sabar sebagai mereka sabar. Emang nggak berat? Mereka juga rasakan nggak berat. Kan yang paling berat ujian dan musibahnya para nabi dan rasul. Gimana cara mereka menyikapi? Kata Allah, mereka sabar. Maka engkau juga sabar, wahai Muhammad. Kalau Nabi disuruh sabar, kita juga pasti disuruh sabar. Sabar. Memang berat. Tapi Anda nggak salah jalan. Tugas Anda sabar. Tugas kita sabar. Dan kalau kita sabar, Nabi SAW bersabda, Inna nasra ma'as sabar. Sesungguhnya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Sesungguhnya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Sebagaimana Allah tolong nabi-nabinya, Allah pasti akan tolong kita. Itu kunci sukses para nabi dan rasul yang musibahnya yang jauh lebih berat dari kita. Kuncinya sabar. Kalau sabar, obat yang mujarab untuk menghadapi musibah dan bencana yang berkali-kali lipat lebih besar dan lebih berat dari kita, maka sabar dipastikan menjadi obat untuk kondisi kita saat ini. Karena sabar sudah terbukti bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih berat dari hari ini, yaitu musuhnya para nabi dan rasul. Bisa menaklukkan musibah-musibah yang jauh lebih berat dan lebih sulit. Sabar terbukti bisa menenangkan Nabi Musa alaihissalam ketika kelaparan. Dan tetap mengontrol perasaan Nabi Musa ketika dikejar, mau ditangkap. Ketika harus berhadapan dengan Firaun. Sabar terbukti menenangkan Nabi Isa ketika mau disalib. Terbukti membuat Nabi Ayub bertahan selama 18 tahun. Kalau itu bisa membuat Nabi Ayub bertahan, masa nggak bisa membuat Anda bertahan atau saya bertahan? Dan secara sederhana, sabar berarti menahan emosi, ego, amarah, kekesalan, nafsu, agar tetap on track, agar tetap berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar bukan diam. Sabar bukan pasif. Sabar bukan pesimis. Sabar bukan tidak berjuang.
Sabar adalah ketika kita menahan, karena secara bahasa, secara etimologi sabar itu menahan nafsu, amarah, gejolak, agar kita bisa tetap berada di atas tuntunan Rasulullah SAW, berada di bawah naungan Allah dan Rasul dan bimbingan Nabi SAW. Itu sabar. Tetap melangkah, tetap optimis, karena sabar ini terbukti berhasil menolong orang-orang terbaik yang bencananya, musibahnya jauh lebih berat dari kita. Mereka menahan ego mereka, menahan emosi mereka, menahan nafsu mereka, menahan gejolak, agar terus kembali kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim sabar ketika mau dilemparkan ke kobaran api. Beliau bisa kendalikan semuanya, sehingga lisan hanya terucap hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, dan Allah sebaik-baik penolong. Karena untuk tetap berada di atas jalannya Allah, keriduan Allah, itu gak mudah. Karena nafsu kita akan meledak-ledak. Maka kita harus tahan dia. Tahan. Tapi berat, Ustaz. Susah. Iya. Tapi susah dan berat itu yang memastikan kita on track. Adapun pada saat kita sikapi hari-hari ini dengan membiarkan nafsu kita merajalela, nafsu untuk marah, nafsu untuk santai-santai di rumah tanpa ada hal yang bermanfaat, nafsu untuk menghabiskan waktu maksiat. Bahkan ada yang gak sholat. Allahu Akbar. Allah sudah turunkan pandemi lalu Anda gak sholat. Maka jelas dia gagal. Kecuali dia tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gak sabar. Ketika mengetahui positif, itu nafsu berontak, pengen marah, pengen cari kambing hitam. Tahan. Pada saat kita menjadi pejuang medis, lalu APD tidak komplit, APD susah, nafsu akan berontak, ingin marah, ingin ngomel, ingin nyalahkan pihak lain. Tahan, sabar. Kembali kepada Allah. Sujud, ruku, tawakal. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kekurangan APD secara material, APD itu apa sih? Alat perlindungan diri secara material. Begitu nggak ada. Dan panggilan pengabdian mengumandang. Kita harus perjuangkan orang yang sedang sakit. Maka kekurangan alat perlindungan diri secara fisik, secara material, secara kasat mata, masker, lalu baju komplit segala macam. Kekurangan itu dilengkapi dan disempurnakan dengan perlindungan diri yang bernama doa kepada Allah, zikir kepada Allah, tawakal kepada Allah. Maka insya Allah gak masalah. Yang masalah adalah
ketika celah-celah itu tidak kita lengkapi. Semoga ini bisa menjadi bahan perenungan bagi kita, dan meyakini bahwa kita tidak salah jalan selama kita sabar untuk tetap kembali kepada Allah, sabar untuk tetap menjaga keikhlasan, sabar dalam tetap berjalan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh muslim selalu berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana jika kita sudah berusaha untuk beriman dan bersabar dan mengamalkan ilmu yang telah disampaikan, namun seringkali jatuh lagi, nggak sabar, ngeluh, meninggikan suara dan menyesal setelah itu. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah ini berarti kita gagal dalam mengamalkan ilmu, dan apakah Allah akan makin mengadab dengan kondisi yang jatuh bangun terus? Syukran, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, siapa di antara kita yang gak khilaf? Siapa di antara kita nggak terjatuh? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia pasti akan banyak melakukan kesalahan, kekhilafan. Pasti akan banyak tersungkur dan kepleset. Bukan satu dua, khata', banyak sekali melakukan kesalahan. Dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertobat kepada Allah. Maka jangan pernah pesimis, jangan pernah down. Insya Allah Allah nggak azab kita, agar setiap kali, dengan catatan setiap kali kita terjatuh, setiap kali kita khilaf, kita langsung istighfar dan taubat kepada Allah. Bahkan Nabi mengatakan wa khair kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik di antara mereka. Nabi katakan yang terbaik di antara mereka yang banyak bertaubat. Masa Allah mengadab yang terbaik? Nggak mungkin Allah adab yang terbaik. Oleh karena itu menunjukkan bahwa langsung direspon dengan istighfar dan taubat. Dan kalau misalnya penanya mengikuti kajian kita yang rutin di Sabtu malam, coba ingat lagi analogi tentang berenang gaya kupu-kupu. Artinya untuk bisa punya skill sabar tingkat tinggi, memang harus jatuh bangun dulu. Itu wajar dalam sebuah proses jadi orang baik. Untuk bisa berenang bagus dengan gaya kupu-kupu, Anda harus keminum air dulu. Anda harus berantakan dulu. Nggak bisa langsung bisa. Dan itu semua proses. Asal sekali lagi sikapi dengan baik, dan grafik harus naik secara landai. Gak apa-apa. Jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, dan begitu seterusnya. Allah ta'ala besar, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah yang mendengarkan selalu dalam taufik dan hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan penanya pertama dan kedua ini ya. Izin bertanya, bagaimana menata hati agar bisa mensinkronkan antara usaha maksimal dengan menerima takdir apapun hasil usaha, dan menghindari kemalasan berusaha dengan dalih bahwa semua sudah diatur, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, doa. Karena doa adalah simbol bergantung kepada Allah. Doa adalah meminta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kita nggak akan bisa ibadah dengan benar, berjuang dengan benar, kalau nggak ada wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi selalu minta pertolongan kepada Allah. Dan ingatlah dengan doa yang sering sekali dibaca oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa idza membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Terus minta kepada Allah.
agar hati ini tidak gampang jatuh. Doa, doa, dan doa. Terus yang berikutnya, saudaraku yang Allah muliakan, terus menambah ilmu yang menjadi bahan bakar keimanan kita. Belajar yang benar. Walaupun dalam kondisi seperti ini, belajar yang benar. Dan walaupun ada di rumah, belajar dengan adab, saudaraku. Adab. Walaupun ustadznya nggak lihat, tapi duduk yang benar. Karena walaupun kita bukan di majelis ilmu, walaupun guru kita nggak ngelihat, tapi Allah melihat bagaimana kita berposisi. Allah melihat bagaimana posisi duduk kita. Allah lihat kita nyatet apa enggak. Allah lihat apakah kita serius apa enggak. Allah lihat apakah kita sambil ngemil apa enggak. Sambil makan gorengan apa enggak. Sambil makan kacang apa enggak. Ada orang mentang-mentang di rumah dengan kajian sambil makan kacang dilempar, langsung mangap makan. Allah tahu itu semua. Dan ingat kaidah kita, jangan lupa kaidah kita loh. Man lam yukrimil ilm, lam yukrimul ilmu. Kata para ulama kita, barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah nggak akan muliakan dia dengan ilmunya tersebut. Walaupun dia banyak maklumat, walaupun dia banyak wawasan, Allah nggak akan muliakan dia. Karena dia tidak memuliakan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belajar yang benar. Dan menghindari kemalasan dengan dalih bahwa semua sudah diatur dan ditakdirkan. Nggak ada, semua sudah diatur, tapi Allah juga suruh kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau semua digapai dengan kemalasan, nggak ada ceritanya Abdurrahman bin Auf ketika sampai di Madinah dan mau dikasih satu kebun, beliau tolak dan mengatakan dulani ala suqa, saya terima kasih banyak, saya nggak mau itu, tapi tolong tunjukkan saya di mana pasar, saya mau berjuang dari nol. Berjuang dari nol. Mereka lebih ngerti konsep yang benar, saudaraku yang Allah muliakan. Jadi, dan seorang muslim gak ada yang malas. Seorang muslim itu berjuang. Tadi, fasbir kama sobaru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi. Kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW itu dinamakan ulul azmi? Kata para ulama, karena mereka adalah manusia terbaik dalam bersabar dan dalam dalam berusaha, dalam berjuang, dan dalam berkomitmen. Itu 5 manusia di dunia yang paling hebat dalam masalah itu. Dalam masalah berusaha, dalam masalah berjuang. Seluruh nabi itu hebat-hebat. Yang paling hebat itu perjuangannya luar biasa. Dan Allah perintahkan kama sabaru ulul azmi minar rusul. Anda harus bersabar sebagai mereka, teladani mereka. Dan gak ada satupun ulul azmi yang malas, tuh gak ada. Padahal Allah lebih jamin rezeki mereka daripada kita. Siapa kita? Mereka yang terbaik. Itu aja berjuang, dan berjuang. Allah Ta'ala bisawab. Iya, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak karena waktu sudah habis. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa semakin yakin lagi bahwa kita berada di jalan yang benar, jalannya para nabi dan rasul. Dengan catatan kita bersabar, dan bersabarlah di atas ilmu, bersabarlah dalam belajar dalam hari-hari ini, bersabarlah dalam menyikapi takdir, bersabarlah dalam kembali kepada Allah, dalam mentauhidkan Allah, dalam meminta kepada Allah, dan hanya bergantung kepada Allah pada hari-hari ini. Dan bersabarlah untuk tidak berharap, agar hati ini tidak berharap kepada makhluk. Dan bersabarlah dalam berjuang sampai Allah SWT memberikan
pertolongan berupa menghilangkan COVID-19 dari kondisi wabah dan pandemi ini. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Semoga Allah menerima kita dan memberikan taufik agar kita bisa bersyukur dan bisa bersabar, dan semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.